Perkenalkan, saya Siva Indah Dwi Astuti serta dua orang teman saya, Sukma Damayanti dan Yeni Kristina Ningsih yang akan menemani kalian hingga akhir video. Kami merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Bioteknologi. Kali ini kita akan belajar dan mendiskusi mengenai salah satu produk pangan fermentasi dari Jepang, yaitu miso. But before that, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, without any further ado, let's get started! Outline dari video pembuatan miso kali ini adalah yang pertama, definisi, jenis, dan karakteristik miso. Yang kedua adalah proses pembuatan miso. Lalu yang ketiga, ada quality control pada pembuatan miso. Dan yang terakhir adalah referensi yang kami pakai. Berikut merupakan definisi dari miso. Miso adalah produk pangan fermentasi yang berasal dari Jepang sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Miso dibuat dengan cara memfermentasikan kedelai rebus dengan beras dan garam. Fermentasinya sendiri menggunakan kapang Rhizopus sp. Miso sendiri berbentuk seperti pasta dan biasanya digunakan untuk bahan penyedap atau dikonsumsi secara langsung. Berikut merupakan jenis-jenis dari miso. Yang pertama adalah shiro miso atau miso putih. Miso ini dibuat dari kedelai dan beras yang difermentasikan tidak lebih dari 2 bulan. Miso ini berwarna terang dan rasanya manis asin. Biasanya dipakai untuk saus, salad, dan tumisan sayur. Shinshyu miso atau miso kuning. Miso ini serupa dengan miso putih tetapi difermentasikan lebih lama. Biasanya diaplikasikan dalam berbagai macam resep masakan. Aka miso atau miso merah. Biasanya disebut dengan dark miso karena berwarna gelap kecoklatan atau merah kecoklatan. Dibuat dengan proporsi kedelai yang lebih banyak dan difermentasikan hingga 3 tahun dengan rasa lebih asin dan kuat. Digunakan dalam masakan stew dan saus tomat. Mugi miso atau miso barley. Mugi miso ini terbuat dari biji kedelai dan barley. Memiliki waktu fermentasi yang lebih lama daripada miso putih. Memiliki aroma gandum yang lebih kuat, namun rasanya sedikit ringan dan agak manis. Berikut merupakan gambar dari masing-masing miso. Ada shiro miso, shinshyu miso, aka miso, dan mugi miso. Berikut ada alat dan bahan pada proses pembuatan miso. Yang pertama ada blender, kedua ada timbangan digital, ketiga ada beras putih 500 gram, kacang kedelai 500 gram, garam 250 gram, dan ragi tempe secukupnya. Adapun proses pembuatan dari miso, yaitu yang pertama, preparasi pembuatan koji beras, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, beras dibersihkan dan dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada beras. Kemudian beras direndam semalaman bertujuan untuk menurunkan derajat keasaman beras sehingga beras dapat ditumbuhi oleh ragi pada pH 4-5. Lalu beras disterilisasi dengan cara dikukus selama 40 menit, kemudian didinginkan hingga suhu 35 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan inokulum atau ragi tempe secukupnya saja. Kemudian terakhir beras diinkubasi pada suhu 30-35 derajat Celcius selama 2-3 hari untuk memberi waktu bagi ragi melakukan fermentasi. Kemudian koji yang sudah siap panen dicampur dengan garam. Tahap kedua yaitu preparasi kedelai, di mana kedelai dibersihkan dan dicuci untuk menghilangkan kotoran yang melekat pada kacang kedelai. Lalu setelah dicuci, kedelai kemudian direndam semalaman dengan air yang bertujuan untuk menghidrasi kacang kedelai sehingga kadar air pada kacang kedelai meningkat dari ukuran semula
Selain itu, perendaman juga bertujuan untuk mempermudah pengupasan kulit kacang kedelai. Setelah itu, kedelai disterilisasi dengan cara dikukus selama 20-39 menit. Kemudian kedelai yang telah masak akan dihaluskan. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu proses pencampuran, di mana kedelai yang telah disterilisasi akan dicampur dengan koji hingga homogen. Kemudian, campuran dari kedelai dan koji yang telah homogen tersebut akan ditambahkan garam. Selanjutnya, tahap yang keempat yaitu proses fermentasi, di mana campuran kedelai, koji, dan garam yang telah homogen akan dikemas dalam wadah seperti tangki atau tong. Kemudian fermentasi akan berlangsung dalam kondisi anaerob dengan suhu 30-38 derajat Celcius selama 6 bulan atau lebih. Selanjutnya, tahap terakhir yaitu pasteurisasi dan pengemasan. Setelah siap dipanen, miso akan dihaluskan kembali dan dikemas dalam wadah. Setelah itu dipasteurisasi dan ditambahkan bahan pengawet seperti etil alkohol sebanyak 2% atau asam sorbet sebanyak 0,1%. Adapun manfaat dari miso yaitu yang pertama dapat digunakan dalam berbagai bumbu masakan. Kedua, membantu berbagai masalah kesehatan seperti pencernaan, penyerapan, dan asimilasi nutrisi. Ketiga, meningkatkan kesehatan mikrobio usus dan sistem pencernaan serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Keempat, miso merupakan sumber tembaga, mangan, protein, zinc, vitamin B12, dan vitamin K. Dan terakhir, proses fermentasi akan membuat miso kaya akan enzim dan bakteri baik seperti probiotik dalam makanan. Berikut merupakan tabel mengenai kandungan gizi yang terdapat pada miso, di mana miso memiliki kandungan protein, lemak, karbohidrat, dan gula reduksi yang cukup tinggi, serta memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Berikut merupakan pedoman mengkonsumsi miso. Miso memang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Selain itu, miso juga menambah cita rasa dari masakan yang dibuat. Namun, konsumsi miso harus dibatasi, mengingat kandungan garamnya yang tinggi. Kandungan garam ini dipakai saat fermentasi. Konsumsi miso yang dianjurkan yaitu tidak lebih dari 6 gram per hari. Selanjutnya kami akan menjelaskan satu persatu mengenai quality control ini. Yang pertama ada konsentrasi koji 50%. Jadi, seiring meningkatnya konsentrasi koji dan suhu inkubasi yang digunakan pada proses pembuatan miso, kadar N-amino dan total mikroba pada miso cenderung akan meningkat seiring meningkatnya si konsentrasi koji dan juga suhu inkubasi. Yang kedua ada lama fermentasi. Jadi, semakin lama waktu fermentasi, maka akan meningkatkan presentasi pemecahan N-amino. Jadi, semakin lama waktu fermentasi, N-amino akan semakin banyak. Nah, jika waktu fermentasi lebih lama, maka mikroba atau yeast dalam bahan baku miso akan dapat terus tumbuh sehingga menyebabkan fermentasi berkelanjutan setelah dikemas. Nah, yang ketiga ada suhu inkubasi. Nah, jadi saat proses fermentasi, suhu inkubasi harus dikontrol pada suhu 35 derajat Celcius sehingga menghasilkan produk miso yang berkualitas tinggi. Keempat, ada kadar karbohidrat pada bahan baku. Jadi, semakin tinggi kandungan karbohidrat dalam bahan baku, semakin banyak karbohidrat yang dapat dipecah menjadi gula produksi oleh enzim amilase pada mikroba yang digunakan. Nah, kadar gula produksi cenderung akan meningkat seiring bertambahnya konsentrasi koji dan semakin menurun seiring meningkatnya suhu inkubasi. Kelima, ada jenis yeast yang digunakan. Nah, jadi pada proses pembuatan miso, perlakuan yang terbaik itu menggunakan ragi dari spesies Rhizopus karena dia memiliki aktivitas yang lebih tinggi daripada kapang aspergillus.
Nah, keenam, ada nilai pH optimal. Jadi, nilai pH optimal untuk membuat kualitas miso lebih tinggi yaitu berkisar pada 4,1 sampai 5,2. Nah, pH rendah menjadikan miso lebih aman karena kebanyakan bakteri patogen atau spoilage microbes tumbuh pada pH netral atau pH yang sedikit basa. Nilai pH cenderung menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi koji dan meningkatnya suhu inkubasi. Ketujuh, ada total mikroba. Nah, jadi TPC atau total mikroba yang tinggi akan menghambat kontaminasi dari mikroba patogen atau mikroba yang tidak diinginkan. Jadi, jika total mikroba rendah, dapat dilakukan penambahan garam untuk menghambat kontaminasi. Nah, jadi penggaraman mempunyai fungsi untuk mengawetkan, karena kadar garam yang tinggi menghasilkan tekanan osmotik dan kadar air yang rendah. Kadar garam yang tinggi menyebabkan mikroorganisme yang tidak tahan terhadap garam mati. Kondisi selektif ini memungkinkan mikroorganisme yang tahan garam dapat tumbuh. Nah, selanjutnya ada bahan baku dan kondisi proses pembuatan produk miso. Jadi, keduanya mempengaruhi rasa, aroma, dan tekstur miso. Jadi, bahan baku yang kita gunakan dan kondisi proses pembuatan itu mempengaruhi warna, rasa, aroma, dan tekstur akhir pada produk miso. Nah, jadi, kita mengendalikan pattern dari mikroba yang tidak kita inginkan, yaitu dapat dengan dipanaskan, digarami, dan lain-lain. Baru setelah itu kita dapat masukkan mikroba yang diinginkan, sehingga dapat menghasilkan warna, rasa, aroma, dan tekstur miso yang lebih berkualitas. Jadi dengan mengatur faktor-faktor yang mempengaruhi produk miso tersebut, kita dapat menghasilkan produk miso yang lebih berkualitas. Nah, di sini di tabel ini kita dapat melihat nilai-nilai parameter kimia yang dapat menjadi quality control dari miso komersial. Berikut referensi yang kami gunakan pada materi kali ini. We from the 7th group say thank you for watching our video. Don't forget to like, share, comment and subscribe. And remember, always take care of your health. See you later.